Salam Kalucingan. Kembali bersama dalam rese renungan sederhana. Judul rese kita saat ini adalah Setia hingga akhir. Melalui perenungan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 3 ayat 3 sampai dengan 6 yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, jauh sebelum pandemi COVID-19, saya pernah membaca sebuah cerita begini. Ada seorang arsitek yang berencana untuk pensiun dini. Ia telah merasakan kejenuhan atas pekerjaan-pekerjaannya itu. Meskipun bosnya selalu menyanjung pekerjaannya karena ia bekerja dengan baik dan kualitas rumah yang ia bangun memang benar-benar indah dan juga baik, memuaskan. Singkat cerita, ia segera menyampaikan maksud dan tujuannya itu kepada bosnya. Tentu saja sang bos merasa kaget dan berusaha merayu agar arsitek senior kebanggaan ini tetap bekerja di perusahaannya. Arsitek ini adalah arsitek terbaik di kantornya. Apa yang dibangunnya selalu berkualitas. Namun rupanya tekad arsitek ini sudah begitu bulat. Akhirnya sang bos meminta persyaratan agar ia mau melakukan tugas terakhir, yaitu membuat sebuah rumah yang teristimewa untuk pesanan yang istimewa pula. Maka dengan berat hati si arsitek pun menyetujui. Singkat cerita, proses pembuatan rumah dilakukan. Namun tampak sekali arsitek ini kurang bersemangat. Hal itu terlihat dari bahan-bahan yang ia pilih, kualitasnya biasa-biasa saja. Ia membangun rumah asal-asalan jadinya. Beberapa bulan berlalu, rumah indah itu pun jadi. Sang bos menggelar pesta di dalam rumah itu, mengundang seluruh anggota kantornya. Arsitek itu berdiri dan berkata, "Bos, rumah pesananmu sudah jadi. Sekarang izinkan aku pensiun dini." Sambil maju ke depan, arsitek kebanggaan ini menyerahkan kunci rumah pada bosnya. Kata bos itu, "Terima kasih atas kerja kerasmu ini, utamanya untuk pesanan rumah istimewa sebagai tugas terakhirmu. Bawalah kuncinya, karena rumah ini adalah rumahmu." Maka riuhlah seisi rumah dengan suara tepuk tangan dari orang-orang yang hadir. Namun ada penyesalan dalam benak si arsitek. Andaikan saja ia tahu rumah itu akan menjadi miliknya, tentu dia tidak akan membangun dengan bahan asal-asalan. Saudaraku, sama seperti arsitek ini, beberapa orang beriman tidak memperjuangkan imannya dalam kesetiaan hingga akhir. Goncangan kehidupan kerap kali membawa mereka pada keputusan untuk tidak setia hingga akhir. Seperti arsitek yang selama hidupnya membangun rumah berkualitas, namun di tugas terakhirnya justru ia membangun rumah dengan asal-asalan. Demikian juga jika kita membangun kehidupan ini dengan kualitas yang asal-asalan, penyesalanlah yang terjadi. Saudara, jika rese sebelumnya kita menghayati tentang kualitas hati, saat ini kita mendalami tentang kualitas kehidupan. Menurut ayat 3 menyatakan, "Janganlah kiranya
kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kasih dan setia merupakan kunci dari kualitas kehidupan. Kasih adalah pondasinya, sedangkan kesetiaan adalah kelanjutan bangunannya. Jika kasih tidak disertai dengan kesetiaan, maka yang terjadi adalah pemurtatan. Oleh karenanya, kasih dan setia itu mesti dikalungkan pada leher dan dituliskan dalam loh hati kita. Memiliki kasih dan kesetiaan merupakan kebanggaan besar, saudara. Ini suatu perhiasan istimewa yang menyenangkan, layak untuk dikalungkan di leher dan dituliskan dalam loh hati. Layak tidak hanya memperindah nama baik dan tampilan fisik, melainkan layak pula untuk hati yang memengaruhi segala bentuk perbuatan baik. Maka perhatikan selanjutnya dalam ayat 6, saudara. Dinyatakan di sana, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita bukan saja wajib percaya bahwa tangan Tuhan berkuasa mengatur dan menetapkan kebaikan dalam kehidupan kita, tetapi juga harus mengakui dan melayankannya dengan kesungguhan hati. Mengasihi Tuhan dalam segala tingkah laku, kehendak Tuhan bersama dalam kehidupan kita, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jalan kita akan berakhir dengan aman dan nyaman. Tuhan akan memberikan hikmat yang bermanfaat untuk membimbing, layaknya seperti mereka yang mengikuti tiang awan dan tiang api akan mendapati bahwa tiang-tiang itu menunjukkan jalan yang benar dan pada akhirnya membawa mereka ke tanah perjanjian. Saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak, tanah perjanjian juga berlaku bagi kita. Bukan soal geografis Kanaan, melainkan bersoal kebahagiaan yang tak terbayangkan, suatu kesuksesan dan kemakmuran, damainya bersama keluarga yang aman dan nyaman, dan seterusnya. Tetapi hal pentingnya adalah setia hingga akhir. Ingin mendapatkan itu semua, tanah perjanjian, kondisi yang baik dalam kehidupan kita, setialah hingga akhir, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak bersedia? Amin. Mari kita bersama-sama berdoa secara khusus untuk pergumulan-pergumulan kita. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus dan setia, kami bersyukur penyertaan-Mu bersama dengan kami hingga saat ini, dan khususnya masih di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak pergumulan keluarga, banyak pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang harus kami ubah. Semuanya kami mohon pertolongan-Mu. Kami ingin pondasi kami kuat berdasarkan pada kasih-Mu dan kasih kami terhadap sesama. Namun juga sertai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami tetap setia. Dalam kesetiaan itu yang membawa kami dalam damai, aman, dan nyaman. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, utamanya di masa pandemi ini, pergumulan-pergumulan kami, persoalan-persoalan kami, rancangan-rancangan kami, hidup kami ke depan, jalan kami, ketika Roh Kudus hadir bersama dengan kami dikuatkan dan dituntun ke dalam tanah perjanjian yang aman dan nyaman. Kami berdoa dalam kasih-Mu, Kristus Sang Penebus. Amin. Salam Kawilujengan.